Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni dengan nomor NIM 1908 10/2003. Kelas PBA 4C, mata kuliah Ilmu Ma'ani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu materi secara singkat, yaitu tentang musnad ilaih dan macam-macam balaghonya. Baik, untuk mempersingkat waktu, lanjut ke materinya saja ya. Baik, di sini ada definisi musnad ilaih, yaitu secara etimologi musnad ilaih al-mahkumu alaihi awal mukhabir anhu, artinya yang dijelaskan kepada auto khabarnya. Sedangkan secara terminologi musnad ilaih adalah mutabah yang mempunyai khobar fa'il, naib al-fa'il, dan beberapa isim dari amil nawasih ya, atau dalam pengertian lain musnad ilaih adalah kata-kata yang dinisbatkan kepada suatu hukum pekerjaan dan keadaannya. Posisi musnad ilaih adalah fa'il, naibul fa'il, dan mubtada yang memiliki khobar. Apa saja yang aslinya seperti mubtada, seperti isim, kana dan temannya, maf'ul awal untuk zona dan temannya, maka dapat disimpulkan definisi musnad adalah tempat penyandaran berita atau kata yang dikenal sebuah hukum, bisa berupa fa'il, naibul fa'il, dan mubtada yang memiliki khobar, dan bentuk apa saja yang aslinya seperti mubtada. Itu pengertian dari definisi musnad ilaih. Dan di sini ada musnad ilaih dalam ilmu balaghah dan nahwu. Dalam mempelajari ilmu balaghah, kita telah mengetahui dua unsur dasar yang tersusun dari setiap kalam khobar dan kalam insya, yaitu al-musnad dan al-musnad ilaih. Agar mudah memahaminya, perhatikan contoh berikut, yaitu Muhammad berdiri, Muhammadun qaimun. Dalam kalimat ini, Muhammad sebagai tempat disandarkannya perbuatan terdiri atas atau disebut al-musnad ilaih, sedangkan qaimun adalah perbuatan yang didasarkan kepada Muhammad atau disebut al-musnad. Pola pembentukan kalimat dalam ilmu nahwu biasanya berupa isim al-ismiyah, al-jumlah al-ismiyah terdiri mubtada dan khobarnya. Al-fi'liyah, al-jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Coba perhatikan jumlah ismiyah yang di bawah ini. Muhammad berdiri, Muhammad qaimun. Pada jumlah ismiyah di atas kita dapat mengetahui bahwa Muhammad dalam ilmu nahwu berfungsi sebagai mubtada, yang dalam ilmu balaghah berfungsi sebagai al-musnad ilaih, sedangkan qaimun dalam ilmu nahwu berfungsi sebagai khobar, yang berarti berfungsi sebagai al-musnad dalam ilmu balaghah. Begitu juga pada contoh jumlah fi'liyah di bawah ini. Muhammad telah berdiri, qaimun Muhammadun. Tuh, perbuatan yang disebutkan adalah fi'liyah berdiri, qaimun. Adapun tempat misalnya perbuatan berdiri adalah fa'il atau Muhammad, yang dikenal sebagai al-musnad ilaih. Posisi musnad ilaih pada kalimat terdapat pada tempat-tempat berikut. Yang pertama fa'il, khatamallahu ala qulubihim. Yang pertama itu adalah Allah telah menutup hati mereka. Dan yang kedua, naibul fa'il, kutaba alaikumusiyam, diwajibkan atas mereka yang berpuasa. Yang ketiga, mubtada, Allahu samawati wal ard, Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Dan yang keempat itu isim, kana dan sejenisnya. Dan wa kana Allahu alima hakima, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Dan yang kelima, isim inna dan sejenisnya. Innal munafiqina likadzibun, sesungguhnya orang-orang yang munafik itu benar-benar orang dusta. Itu maf'ul pertama, donna dan sejenisnya. Itu donna ustada Muhammadin ghaiba, ya ustaz telah mengira bahwa Muhammad absen. Yaitu yang terakhir itu maf'ul kedua dari ra'a dan sejenisnya. Ra'aitu inna talabi mutajahidi fi darsannahum, saya telah sesungguhnya murid-murid rajin dalam pembelajaran mereka. Itu sedikit contoh. Dan penyebutan musnad ilaih, dzikir secara leksika berarti menyebut, sedangkan dalam teknologi ilmu balaghah, dzikir adalah penyebut musnad ilaih. Dzikir merupakan kebalikan dari al-hadz. Contoh, al-ustadz jawabul liman sa'al, manja, ustadz telah datang, jawaban dari yang bertanya, siapa yang datang. Itu penyebutan
Musnad ilaih adzikir secara leksikal berarti menyebut. Dan di sini ada pelepasan musnad ilaih dan rahasia balaghahnya. Sedikit contoh di sini adalah yang pertama, al secara leksikal bermakna membuang, sedangkan maksudnya dalam terminologi ialah balaghah adalah membuang atau melepaskan. Musnad ilaih al-had memiliki beberapa tujuannya, itu yang pertama untuk meringkas atau karena semua konteks, dan yang kedua itu terpelihara lisan ketika menyebutnya. Yang ketiga, musnad ilaih telah lepas berdasarkan untuk tanda-tanda yang ada. Nah, di sini ada mendahulukan musnad ilaih dan rahasia balaghahnya. Dalam kaidah bahasa Arab, penyebutan dan penulisan al-musnad ilaih terletak di awal kalimat karena ia berkedudukan sebagai subjek kalimat yang membutuhkan penjelasan kata-kata yang terletak setelahnya, tetapi itu tidak bersifat wajib karena pada dasarnya hal tertentu musnad ilaih boleh dilahirkan penyebutannya. Itu mendahulukan musnad ilaih dan rahasia balaghahnya. Dan sini ada beberapa tempat bahwa musnad ilaih wajib disebutkan di awal, antaranya bersegera menyampaikan perasaan gembira, contohnya najahaka fil ihtima fil awal qaimatin najihin. Kelulusanmu dalam ujian berada pada daftar pertama orang yang lulus. Al-musnad ilaih pada kalimat ini adalah al-afu dan najah wajib didahulukan menjembatani letaknya agar perasaan sukacita yang tersapainya beberapa cepat pada audiens. Bersegera menyampaikan perasaan suka duka cita, contoh al-sajan hukum bil qada, penjara adalah hukuman yang diputuskan oleh hakim. Musnad ilaih pada contoh di atas adalah al-sajan wajib didahulukan agar perasaan duka cita cepat disampaikan pada audiens. Yang ketiga itu meminta keberkahan, itu Bismillah istighona bih, dengan menyebut nama Allah saya memohon pertolongan. Al-musnad ilaih pada kalimat ini adalah Bismillah, wajib didahulukan untuk meminta keberkahan. Di sini akhir mengakhirkan yang berikutnya adalah mengakhirkan musnad ilaih dan rahasia balaghahnya. Dalam beberapa keadaan musnad ilaih tak hanya disebutkan di awal musnad ilaih, juga dapat dilahirkan di akhirul musnad ilaih, dan ada beberapa tujuan mengapa musnad ilaih di akhirnya, itu yang pertama menampakkan rasa senang dan bahagia, contoh Sayyidat bi khairi wajhikal ayyam. Ya, ia pada kalimat di atas menjadi musnad ilaih dan terletak pada akhir kalimat. Musnad ilaih tersebut disebutkan akhir untuk menambahkan perasaan senang dan bahagia. Dan di sini ada memarifkan musnad ilaih. Di dalam konteks musnad ilaih perlu dimarifatkan konteks tersebut menunjukkan kata tujuan yang disebut. Maksudnya memarifatkan musnad ilaih bisa dengan berbicara, yakni memarifatkan musnad ilaih dengan isim alam di antaranya disebut supaya membuahkan kesempatan yang mantap dalam memperhatikan pendengar, contoh Zaidun ini Zaidun uhibbuni, Zaid mencintaiku. Di sini ada menakirkan musnad ilaih, yaitu dalam konteks tertentu. Kadang musnad ilaih perlu dinakirkan penakiran, dan musnad ilaih tentunya mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Di antaranya dalam menunjukkan sejenis sesuatu, menunjukkan bawah, dan menunjukkan sedikit. Seperti contoh yang pertama itu nakirah, menunjukkan al-nis, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 7, yaitu khatamal haqiqulu yaumal khatamalahum ala qulubihim ala sam'ihim absarihim hum absarihim khasyawah. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah ditutup. Pada kata di atas terdapat kata yang dinakirahkan, yaitu kata khasyawah. Penakirahan kata tersebut bertujuan untuk menunjukkan suatu jenis khasyawah yang tidak banyak yang diketahui oleh manusia. Jenis khasyawah tersebut adalah tertutupnya mata seorang dari melihat ayat-ayat Allah. Dan sini yang terakhir itu tujuan untuk menamurkan itu, contohnya wabilahu nafsun bi, satu kecelakaan adalah lebih ringan daripada kedua kecelakaan. Itulah sedikit penjelasan dari musnad ilaih dan balaghahnya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau yang kurang memahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.